Adli terkejut ketika disodorkan harga baru saat mendaftar tambah daya listrik di kantor PLN di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Berapa tuh Pak? Kan jadi kaget aja Pak. Tadinya cuma di bawah 500, sekarang jadi 2 kali lipat jadi 1 juta lebih. 1 juta lebih? Katanya. Tarif yang biasanya tidak lebih dari Rp500.000 kini menjadi Rp1 juta lebih atau melonjak 2 kali lipat. Namun karena tidak punya pilihan, Adli menerima tarif baru ini. Tapi tadi harganya segitu Udah. atau ada pilihan harga lain, Pak? Enggak ada, emang udah ketentuannya begini gitu. Oh, harga baru ini. Betul, Ya? harga barunya gitu. Tapi kita kagetnya ya nggak ada sosialisasinya aja gitu. Apa kita yang kurang baca, kita nggak ngerti juga ya. Tapi selama kita lihat nonton TV juga belum ada pemberitahuan. Sejak 15 Mei lalu, PLN memang menerapkan tarif baru bagi pelanggan yang ingin menambah daya. Namun, tarif baru ini memang tidak disosialisasikan melalui media massa, melainkan hanya dijelaskan saat pelanggan datang ke kantor PLN. Itu pun seharusnya pelanggan diberi penjelasan lengkap. Pelanggan yang datang ke kantor PLN itu dijelaskan. Tetapi saya kira tidak akan mudah juga ya menjelaskan kemana-mana gitu ya, tanpa sasaran yang tepat. Jadi lebih pada pelanggan yang membutuhkan kemudian dijelaskan. Jika keberatan dengan tarif yang sangat tinggi, pelanggan boleh memilih tarif biasa. Namun hampir pasti tidak bisa mendapatkan tambahan daya atau pasang baru. Karena pelanggan harus menunggu hingga PLN mampu membiayai investasinya. Jadi memang pada dasarnya jumlah yang meminta banyak, kemudian kemampuan investasi PLN terbatas. Oleh karena itu bagi yang ingin terus menyambung sementara kemampuan investasi yang terbatas ini kan tentu tidak ada lagi nih peralatan kita. Oleh karena itu dilakukan BP Mandiri. Dengan demikian besaran biaya yang dibayar oleh pelanggan ini digunakan untuk pembelian material kemudian disambung kepada pelanggan. Tarif baru ini merupakan program baru PLN bernama BP Solusi yang mulai berlaku 15 Mei lalu. Program ini mencakup tarif pasang baru dan tambah daya. Tidak hanya itu, pelanggan yang mendaftar dengan tarif baru akan dibebani tarif per kWh yang lebih tinggi. Artinya, harus bersiap mendapat lonjakan kenaikan tagihan listrik bulanan. Apa sebabnya PLN menetapkan tarif begitu tinggi? PLN mengaku kekurangan anggaran untuk menyediakan komponen bagi pemasangan baru dan penambahan daya. Saat ini baru 65% dari penduduk Indonesia yang menikmati listrik. Apalagi pasang baru dan tambah daya bukan hanya menyediakan komponen di rumah pelanggan, namun mencakup komponen hingga sektor hulu. Ketidakseimbangan antara permintaan dengan penyediaan listrik, pengurangan subsidi dalam APBN dari Rp78 triliun di tahun lalu menjadi Rp45 triliun, serta tarif dasar listrik yang tidak naik sejak tahun 2003, menjadi alasan utama sulitnya PLN meningkatkan pelayanan. Ketergantungan terhadap BBM yang harganya sangat fluktuatif juga membuat biaya operasional PLN membengkak. Tarif baru ini dinilai sebagai solusi yang tepat. Benarkah begitu? Apalagi konsumen tidak diberitahu lebih dulu jika ada kenaikan biaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, PLN harus bertanggung jawab terhadap penyediaan tenaga listrik dan penunjangnya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 85 ya. Kembali lagi ke awal, penyediaan kelistrikan itu dimulai dari titik pembangkitan sampai titik pemakaian. Dalam ini pelanggan. Jadi sebenarnya titik pelanggan, kalau saya menyebutnya titik pelanggan itu adalah MCB yang di pelanggan. Nah, itu titik pemakaian. Sebenarnya itu adalah penyediaan tenaga listrik. Itu mulai dari situ. Dan tanggung jawab PLN. Ketiadaan anggaran bisa saja menjadi alasan bagi PLN untuk menaikkan tarif bagi pelanggan. Tetapi, sesuai dengan undang-undang, PLN lah yang seharusnya menyediakan berbagai komponen penunjang tenaga listrik bagi masyarakat. Sebagai konsumen, Anda layak mendapatkan informasi terhadap produk yang Anda pilih, termasuk layanan listrik dari PLN. Di sisi lain, PLN sebagai penyedia layanan pun wajib memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pelanggan. Nah, terlepas siapa yang bertanggung jawab, lebih baik Anda berinisiatif untuk bertanya hingga Anda mendapat pemahaman yang betul-betul jelas. Jangan sampai di kemudian hari Anda merasa tertipu atau terjebak. Gustavo Lia dan Jaka Rianto melaporkan.